Selanjutnya kita, di mana banyak sekali sukarelawan yang menembus wilayah terisolir membantu warga terdampak bencana membawa logistik dan juga obat-obatan. Dan kita juga akan bergabung dengan Dr. Senja Baiduri. Ini adalah salah satu dokter yang bertugas di RSUD Bunda Setia di Aceh, Tamiang, Aceh. Selamat siang, Assalamualaikum Dr. Senja. Dr. Senja, selamat siang, Assalamualaikum. Dok, ketika kita bisa berbagi kisah kepada pemirsa Kompas TV, bagaimana tugas dokter di sana di wilayah terdampak bencana, bisa diceritakan seperti apa sih dok, yang memang saat ini juga menjadi tantangan, apalagi saat ini juga RSUD Bunda Setia di Aceh, Tamiang, Aceh juga telah kembali beroperasi. Ya. Jadi memang pada waktu kejadian banjir itu tanggal 27 ya Pak ya. Itu pada tanggal 26 beberapa wilayah di sekeliling Aceh Tamiang itu sudah terdampak. Nah, pada saat itu malam 27 lah, malam hari Kamis itu saya dibangunkan sama perawat. Air itu waktu itu sudah tinggi. Saya waktu itu berada di kos-kosan. Ketika saya keluar dari kos-kosan saya itu, waktu saya keluar ternyata orang sudah banyak mengungsi. Jadi waktu itu kan masih lampu ya. Iya. Keadaan mati lampu, kemudian sudah banyak yang mengungsi. Air waktu itu sudah setinggi lutut di area Karangbaru di dekat masjid area pengadilan. Kemudian saya langsung saya mengungsi, istirahat di ruang itu bareng dengan beberapa perawat saya waktu itu. Ketika saya bangun pagi, ternyata air itu sudah menggenang di kamar mandi Pak, warna coklat seperti itu. Dan harusnya itu cepat sekali dari jam 6. Udah di mata kaki ketika saya bergerak memindahkan mobil, waktu balik ke ruang sini itu air sudah setinggi lutut gitu. Nah, waktu itu kami kebetulan ada pasien saya itu di ICU itu ada 7 orang bayi ya, baru lahir, kurang dari ada yang umurnya 3 hari, 4 hari, 7 hari. Langsung kami evakuasi ke area Lindung Bulan, rumah sakit. Jadi bangunan baru itu 3 lantai. Waktu itu kami juga mengevakuasi beserta alat-alatnya dari dibantu dengan keluarga bapak ibunya pasien ya, dapat kesenangan. Dan waktu itu air dari mulai kami bergerak jam 8, kami evakuasi di lantai 1, jam 11 sampai jam 12 itu air sudah naik ke posisi lutut di ruangan belakang itu. Kemudian kami naikkan lagi, pasien-pasien kami evakuasi ke lantai 2 ya. Kebetulan memang dari dulu saya udah dikasih tahu area Aceh Tamiang itu paling tinggi itu di area rumah sakit lah. Jadi kalau misalkan saatnya ada bencana banjir, saya pasti diminta untuk mengungsi ke rumah sakit. Karena kalau rumah sakit sudah tinggi, berarti Aceh Tamiang itu sudah tenggelam. Pada saat itu tanggal 27, itu air sudah 1,5 meter di Lindung Bulan. Kami sudah naik ke lantai atas, karena posisi di bangunan itu bangunan baru tinggi, jadi banyak penduduk itu mengungsi. Bangunan tersebut sampai ke lantai 3. Jadi lantai 2 itu diprioritaskan untuk nakes, ibu-ibu pasien dan pasien ya. Di lantai 3 itu penduduk sekitar yang mengungsi, karena memang daerah sekeliling itu sudah terpenuhi, banjirnya itu sudah sampai 2 meter, jadi sudah sampai loteng, bahkan ada beberapa sampai 4 meter menurut beberapa warga. Jadi otomatis selama berhari-hari kami terjebak di sana, dan terus terang aja memang itu suasananya padat ya, ada beberapa sampai kami kekurangan logistik, kekurangan oksigen, terus kemudian tidak ada bahan makanan, air bersih pun tidak ada. Jadi ya bahkan ada beberapa pasien itu yang meninggal dan tidak bisa dikebumikan, tidak ada kantung jenazah. Dan ada beberapa pasien itu yang tidur sebelahnya itu dengan mayat Pak. Nah kebetulan saya kan bareng sama perawat saya ya, ada 7 bayi. Jadi ruangan itu udah saya sterilkan untuk bayi-bayi kok picu ini. Yeah. Jadi ada 2 bayi yang
setelah memakai ventilator udah saya itu saya rawat, butuh oksigen dan ada yang meninggal di usia 7 hari. Jadi selama 2 hari di ruangan lindung bulan itu karena pasokan oksigennya kurang, jadi ya bayi ini mengalami perburukan dan meninggal. Dan pada waktu itu karena tidak ada daratan, perahu juga sulit dicari, jadi ya mayat itu tetap tidur bersama kami. Sementara di luar kamar kami itu kan ada beberapa mayat, kalau nggak salah ada 4 atau 5 itu, dan tanpa kantong jenazah ditaruh bareng-bareng gitu sama pasien-pasien. Jadi memang benar. Ini menjadi kisah. Nggak ada inspektor, nggak ada air. Bahkan ya jujur aja saya aja sendiri itu dengan beberapa nakes itu cuma makan mie instan yang kering. Iya, Dokter Senja. Hari pertama itu masih ada air panas ya Pak ya. Hari berikutnya itu kan bayi itu ada 2 yang kami pegang karena kebetulan ibunya itu tidak ada bersama kami. Jadi kami yang merawat. Kebetulan karena nggak ada ibunya, kami berikanlah susu formula. Karena tidak ada air bersih, otomatis kami kan bingung ya memberikannya. Terakhirnya kami mintakan ibu yang jenis kelaminnya sama itu untuk membantu menyusukan. Itu ada 2 bayi. Iya, Dokter Senja. Tapi yang juga menjadi perhatian saya dari gambar yang kami tampilkan di layar, ini banyak juga sukarelawan, terutama para dokter yang memang membantu warga terdampak ini bisa menembus wilayah terisolasi. Karena di Aceh Tamiang juga sempat terisolasi. Bagaimana ceritanya para sukarelawan, para dokter ini bisa sampai? Ya, jadi memang pada waktu itu tanggal hari Minggu ya Pak ya, hari Minggu itu mungkin tanggal 30 itu banjirnya sudah turun, tapi daerah kami itu masih terisolir karena ada longsor di daerah Bukit Pemadam itu beberapa titik. Jadi waktu itu saya dan beberapa nakes waktu itu logistik udah kurang, saya memutuskan untuk keluar dari Aceh Tamiang melalui jalur laut dari Muara Sungai Salah Haji ke Pangkalan Kutu dan untuk mencari bantuan. Dan itu ternyata banyak yang sudah menghubungi kami, tapi memang lost kontak dengan Aceh Tamiang itu Pak. Untuk sekarang ya memang sudah banyak bantuan, rumah sakit kami juga sudah bisa beroperasi, tapi di IGD saja. Baru di IGD untuk ruang rawatan itu sudah ada, tapi ya tetap di ruangan yang ada ini stok yang sekarang yang ada. Untuk alat-alat sangat masih terbatas Pak, terutama oksigen, cairan itu, kemudian juga alat-alat lain. Makanya hampir 95% alat kami itu terendam banjir Pak. Tidak bisa difungsikan. Walaupun mungkin ada beberapa bantuan dari teman-teman sejawat kami dan dari seluruh pelosok Indonesia yang sudah datang bertahap gitu Pak. Jadi ketika wilayah Aceh Tamiang ini terisolasi, banyak sukarelawan terutama para dokter yang lewat muara sungai, jadi jalur laut yang ditempuh begitu ya Dokter Senja ya. Lalu tadi juga Dokter Senja menceritakan bahwa pada saat banjir, perawat dan juga dokter menyelamatkan diri hingga lantai 3 bahkan. Ketika banyak sekali juga bayi dan sejumlah pasien yang memang dirawat di RSUD Bunda Setia. Lalu saat itu upaya apa yang dilakukan tim medis untuk tetap bisa menyelamatkan di tengah keterbatasan yang ada? Ya, jadi memang pada saat itu Pak, kita oksigennya kan sudah sangat-sangat terbatas ya. Ya terbatas memang katakan belum tentu juga standar, tetapi kita mengupayakan pasien-pasien yang prioritas, kita utamakan memberikan pemberian oksigen yang setidaknya optimal. Ada beberapa pasien seperti yang setelah pemasangan ventilator ya terpaksa kita cepat mensapunya supaya nggak tergantung lama dengan oksigen itu Pak. Itu salah satunya juga. Kemudian obat-obatan banyak yang terendam Pak pada saat itu. Jadi ya otomatis kita hanya memanfaatkan obat-obatan yang sempat kita selamatkan gitu Pak. Jadi memaksimalkan apa yang memang masih bisa diselamatkan gitu ya Dokter Senja ya. Lalu bagaimana saat ini Dokter Senja? Karena kita tahu bahwa RSUD Bunda Setia juga telah kembali beroperasi. Bagaimana pasien saat ini yang memang masih dirawat di RSUD Bunda Setia? Ya, kalau pasien-pasien Bunda Setia, alhamdulillah memang beberapa sudah bisa kita layani. Jadi seperti ada pasien yang untuk rawan jalannya kita
kita bisa operasikan di gedung yang sama seperti di belakang saya ini, Pak. Untuk rawat jalannya kita beroperasi sampai jam 2. Beberapa dokter spesialis dari bantuan dari teman-teman seluruh Indonesia bergiliran untuk membantu kami, dan syukur alhamdulillah. Untuk rawat jalan, rawat inap itu juga sudah dioperasikan selama 2 hari ini. Pasien-pasien anak sudah bisa kami rawat. Ada beberapa pasien seperti kemarin pasien sesak, radang paru, kemudian ada yang tergigit ular, sudah bisa kita rawat di sini juga. Untuk operasi untuk sekarang ini dokter anestesi sudah ada bantuan dari Surabaya, dan untuk bedah ortopedi sudah bisa kita lakukan. Yang lain-lainnya nanti sedang kita usahakan, Pak, seperti pelayanan oksigen dan pelayanan untuk jantung mungkin akan kita hidupkan kembali. Oke. Ini karena fokusnya kita bagaimana bisa membersihkan beberapa ruangan sehingga bisa memprioritaskan ruang rawat inap itu bisa terpisah dari IGD kita, Pak. Karena sekarang ini IGD dan ruang rawat inap itu dipisahkan hanya dengan sekat di ruangan IGD itu, Pak, yang sebelum banjirnya itu. Oke, mudah-mudahan ini juga bisa segera mendapatkan bantuan begitu. Terakhir, apa yang ingin disampaikan, bantuan apa yang memang saat ini diperlukan bagi para dokter di sana, tenaga kesehatan juga di RSUD Bunda Setia Aceh Tamiang, apa yang ingin disampaikan dan bantuan apa yang diharapkan bisa segera tiba? Ya. Yang ingin saya sampaikan, saya berharap agar rumah sakit cepat pulih, karena kita tahu sendiri rumah sakit adalah tempat yang paling krusial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pasca banjir. Jangan sampai bisa selamat dari banjir, tetapi banyak masyarakat yang tidak terlayani di kebutuhan kesehatannya gitu, Pak. Kemudian mengingat betapa dampaknya sangat berat untuk Aceh Tamiang, baik dari segi perekonomian, kesehatan, sampai menyebabkan lumpuh di pemerintahan. Jadi kita berharap bahwasanya ada bantuan yang bisa tetap menghandle kami, karena bagaimanapun 90% alat-alat di rumah sakit kami itu sudah tidak bisa berfungsi lagi, sehingga kami bisa berdiri sekarang ini memang atas bantuan dari teman-teman sejawat dan seluruh masyarakat yang peduli dengan Aceh Tamiang yang sudah memberikan donasi. Begitu juga dengan masalah air bersih. Air bersih memang belum, sumber air bersih itu masih didatangkan dari luar, Pak. Jadi ya memang masih sangat-sangat tergantung dari bantuan dari luar. Untuk berikutnya, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena begitu banyak keluhan. Tetapi mungkin itulah yang bisa saya sampaikan untuk saat ini supaya bisa ditindaklanjuti gitu, Pak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Senja, anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia di Aceh ini bisa didengar, bahwa bantuan air bersih sangat juga dibutuhkan, karena kita tahu bahwa dampak banjir ada 95% alat di RSUD Bunda Setia Aceh Tamiang terendam banjir dan rusak. 2 hari sudah rawat jalan dan rawat inap beroperasi di sana. Semoga pasien yang dirawat bisa segera sembuh, dan teman-teman dari dokter dan juga tenaga kesehatan juga selalu sehat untuk bisa berbagi kepada warga terdampak. Terima kasih sekali lagi anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia di Aceh, Dr. Senja Baiduri, atas waktunya bersama Kompas TV.